S42. Suzana duduk berdua dengan Dimas di taman serambi rumah keluarga Dharma Wangsa. Keduanya bicara dengan suara pelan. Mimi dan Pipi senang kau tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Tuan Sean dan Nyonya Lani pun sangat bangga padamu, nak. Dimas mengulum senyum simpul. Anak Mimi berubah total. Mimi benar-benar tidak menyangka. Sungguh rupawan. Suzana terus saja memuji anaknya. Dimas masih tak menyahut. Dia hanya tersenyum mendengar pujian Suzana. Tapi benarkah di luar negeri sana kamu sekalipun tidak pernah menjalin hubungan dengan seseorang? Suzana mendekatkan kursinya ke sebelah Dimas. Dimas menggeleng. Masih mencintai Isadora? Bisik Suzana dengan bola mata sedikit melebar. Dimas mengangguk. Mimi bukan bicara dengan patung. Kenapa dari tadi kau hanya menggeleng dan mengangguk? Suzana protes. Iya, Mimi, aku masih belum bisa menghapus sosok anak bos Mimi. Dimas mesem tampan. Suzana mengembuskan napas sedih. Terus kenapa lusa kamu melamar Gendis? Kamu jadikan Gendis pelarian? Kasihan anak itu, sejak dulu sudah sangat menyukaimu. Sejak kamu masih gendut, Dim. Mimi menyukai Gendis, kan? Tanya Dimas. Ya, Mimi menyukai anak itu. Manis, santun, smart dan juga sabar luar biasa. Memendam rasa padamu yang jelas-jelas hanya menjadikannya kekasih bayangan. Makanya aku akan melamarnya lusa. Sahut Dimas. Niatmu melamarnya hanya untuk balas budi? Suzana mendesis kuat. Lalu apa lagi? Merebut Dora dari Kak Rangga? Aku akan jadi anak durhaka Papa Angsa, Mi. Beliau membiayai sekolahku hingga ke luar negeri, bahkan segala keperluan dan fasilitasku di sana ditanggung semua oleh papanya Dora. Mana mungkin aku mengajukan diri menyukai anaknya? Lagi pula Dora tidak menyukaiku, Mi. Lalu kenapa kamu tidak melupakannya saja? Ini perkara hati, Mi. Ada orang-orang yang betapa mudahnya jatuh cinta dan secepat kilat melupakan. Ada orang sepertiku yang sekalinya jatuh cinta, akan selamanya cinta. Sama seperti Kak Rangga yang memendam cinta untuk Isadora sejak lama. Aku pun seperti itu. Oh, sama seperti Kak Guntur yang menyukai Kak Ci sejak masih di panti asuhan. Tutur Dimas. Duh, kenapa kamu mengikuti jejak para lelaki Dharma Wangsa yang hanya setia dengan satu wanita? Suzana menghela napas panjang. Bukankah bagus aku tipe lelaki yang setia? Ya, tapi menyiksamu. Kau mencinta sendirian, bukankah itu terasa menyakitkan? Suara Suzana semakin memelan. Dimas tersenyum getir. Tak ada cinta sendirian yang membuat kita bahagia. Akan ada nyeri di salah satu sudut hati yang terdalam. Tapi paling tidak, merindukan seseorang yang selalu ada di hati, masih sanggup meluruhkan gundah pun, menghilangkan gelisah, Mi. Haish, bullshit. Omong kosong merindu diam-diam itu memupus hati yang risau. Tukas Suzana. Tapi aku sanggup melewati tahun demi tahun dengan berteman celotehan Isadora melalui telepon. Meski komunikasi yang kulakukan dengan Dora hanya sebatas sahabat, bahkan dia menganggapku saudara, tidak lebih. Aku selalu bersemangat tiap kali Dora menghubungiku lewat chat, email ataupun telepon. Lalu bagaimana dengan Gendis? Apa yang kamu rasakan saat berkomunikasi jarak jauh dengannya? Aku tak bisa mengabaikan Gendis, Mi. Dia punya hati yang tulus untukku dan betapa dia ingin membersamaiku. Meski dia tahu hatiku masih tetap untuk Isadora. Kalau begitu kamu kejam pada Gendis, Dimas. Aku sudah berkali-kali meminta Gendis menerima cinta lelaki lain. Tapi dia bertahan denganku. Lalu aku harus bagaimana? Maka aku biarkan saja dia dengan segenap perasaannya memperhatikanku. Aku pun tetap bersikap manis padanya. Mimi bingung. Gendis itu tulus atau sedikit bodoh, ya? Mengharapkan seseorang yang hatinya tak bisa dia gapai. Suzana bersidekap. Dia senang dengan ajakanku menikah, Mi. Dimas, menikah itu bukan permainan. Aku tahu. Lalu kenapa kamu menikahi Gendis jika tak ada cinta di hatimu?
Gendis akan jadi perawan tua. Aku tak mau membuatnya menderita. Aku tahu rasanya mencintai sendirian. Tapi membersamai Gendis tanpa cinta bukankah akan membuatnya terluka? Dimas menggeleng. Gendis selalu bilang, dia punya hati seluas samudera untuk tetap berada di sampingku, meski dia tahu hatiku sulit dia sentuh. Hah, benar-benar konyol. Kehidupan macam apa yang nanti akan kalian jalani? Suzana menyeruput kopi hitamnya. Aku tetap berharap Gendis bisa meluluhkan hatiku, entah kapan. Dimas ikut menyeruput kopi hitamnya. Suzana menghela napas dalam dan panjang. Anaknya sudah sukses di negeri orang, tapi tetap saja masih belum sukses menata hatinya sendiri. Mimi cuma berharap kamu bahagia, Dim. Aku bahagia, Mi. Impianku terwujud. Menjadi tampan dan menjadi chef ternama di luar sana. Tapi hatimu tetap kesepian, nak. Bibi bilang, kita tidak boleh serakah. Kita manusia tidak akan pernah bisa sempurna karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Karirku sukses, tapi kehidupan percintaanku kurang sukses. Masalahnya ada di hatiku, Mi. Tenang saja, sampai kapanpun aku tak akan menjadi perebut kebahagiaan Dora dan Kak Rangga. Ucap Dimas meyakinkan. Kamu sukses jadi aktor berbakat, Dimas. Cetus Suzana. Dimas tergelak. Kau akan kembali ke Venezuela atau menetap di sini? Tanya Suzana. Mimi mau aku tinggal di mana? Dimas malah balik bertanya. Ya mana ada orang tua yang mau berjauhan dengan anaknya. Tapi jika karir serta inginmu tinggal di Venezuela, Mimi bisa apa? Mimi cuma bisa mendoakan dan selalu mensupport anak Mimi tersayang. Mengetahui kamu sehat dan baik-baik saja di negeri orang sudah membuat Mimi dan Pipi bahagia. Sepertinya aku akan menetap di sini. Jawab Dimas. Lalu semua kontrakmu dengan beberapa stasiun TV di sana bagaimana? Sejak Dora mengatakan hari pernikahannya akan diselenggarakan kapan, aku menolak semua tawaran acara TV jangka panjang, Mi. Jadi 2 bulan sebelum acara besar Isadora, aku menyelesaikan beberapa kontrak dengan TV Venezuela. Bahkan tawaran dari negara lain aku tolak. Tak apa-apa uangku sudah banyak. Kakek Dimas. Kau akan berkarir di tanah air? Ya, kita lihat nanti saja, Mi. Suzana mendesah lalu membelai bahu Dimas. Apa kau sudah menyiapkan berlian untuk Gendis? Sudah pastinya. Aku beli di Venezuela. Ya sudah, Mimi akan menyiapkan hal lainnya untuk acara melamar Gendis lusa. Suzana menepuk-nepuk bahu Dimas. Dimas mengangguk dengan senyum getir. Dia akan melamar gadis yang teramat mencintainya. Sungguh kasihan Gendis. Gendis, aku memilihmu untuk menjadi tamu yang akan menetap selamanya di hidupku. Semoga suatu saat, hadirmu yang senantiasa penuh dengan ketulusan bisa mengubah kokohnya cinta yang kupunya untuk wanita lain. Saat ini kupersilakan kau masuk di hidupku dan berharap suatu saat nanti, kau bisa menetap di hatiku. Ah, betapa kejamnya aku padamu, Gendis. Menyetujui keinginanmu untuk berkuda bersama, tapi hatiku masih saja berkelana pada satu nama selainmu. Maafkan aku. S43. Lani dan Sean mengunjungi rumah Isadora. Lani membawa banyak sekali stak makanan frozen. Dia khawatir Dora yang hanya bisa masak mie instan itu kerepotan belajar masak. Dora tidak seperti Sisi yang mau belajar masak pada Sri atau Dimitri. Dora lebih senang menggambar dan waktu remajanya dihabiskan dengan banyak kegiatan. Kelas menari, kelas bahasa asing, memanah, berkuda, balet hingga bermain musik. Andai Dora memasak Mia, itu karena dia sering ke rumah Gendis. Gendis pandai membuat makanan dengan bahan dasar Mia. Rasanya lezat meski memakai bumbu seadanya. Ma, ini banyak amat frozen foodnya. Cicit Dora mengeluarkan semua makanan beku yang dibawa Lani lalu dimasukkan ke lemari es. Kamu kan belum bisa masak. Cuma bisa masak Mia dan memanggang roti. Nah, makanan beku ini hanya tinggal goreng atau dikukus saja, simple.
Sembari kamu belajar masak dari YouTube jika di sini. Kenapa nggak belajar masak sama Pipi atau Mbak Sri? Tanya Lani. Aku kan udah di sini, Ma. Aku nyesel jadinya waktu di rumah cuma tinggal makan-makan doang. Kekeh Dora. Kamu yakin nggak pakai jasa asisten rumah tangga? Bisa juga yang hanya datang pagi pulang sore. Ucap Lani. Enggak, aku mau belajar semua sendiri dari nol. Mengurus rumah, memasak, nyuci, nyetrika sampai mengurusi suami semuanya aku mau mandiri. Ucap Dora yakin. Maka hari itu Lani mengajari Dora cara memakai mesin cuci, menyetrika baju, dan juga memasak menu-menu sederhana. Rencananya 2 malam Lani dan Sean akan menginap di rumah Dora. Tentu saja Lani sangat terampil mengajari Dora, karena meski dia sudah jadi istri seorang miliarder, kehidupan Lani sebelumnya sangat sederhana dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Saat Lani fokus mengajari Dora segala hal tentang rumah tangga, Lian yang masih aktif kesana kemari bermain sepeda milik Rangga. Dia mengayuh sepeda berkeliling perumahan. 1 jam dia bersepeda dan memutuskan untuk pulang. Saat melewati rumah kosong di sebelah Dora, Lian penasaran. Rumah di sebelah Dora banyak ditumbuhi rumput liar, kusam, dan juga beraura suram. Lian memasuki halaman rumah tersebut, melihat ke sekeliling. Rumahnya horor gini. Gumam Lian menepikan sepeda di bangku kayu taman yang sudah lapuk. Lian melihat bangunan rumah 2 lantai itu dengan seksama. Oh, pantesan ditinggal pemiliknya. Ini rumah pas banget di Jalan Tusuk Sate. Kata Mbah Rindang, biasanya rumah tusuk sate emang suka horor. Cetus Lian. Meski Lian mengatakan rumah itu horor, tapi dia sendiri tidak merasa takut. Lian mencoba membuka pintu masuk, terkunci. Dia mengelap debu kaca dengan tangan dan ujung lengan bajunya. Lian mengintip isi rumah melalui jendela. Di dalam penuh sarang laba-laba. Terus kok masih lengkap barang-barangnya, ya? Cuma berdebu gitu. Gumam Lian lagi. Karena pintu utama terkunci, Lian mengitari rumah dengan berjalan kaki hingga ke belakang. Banyak tanaman merambat di sana-sini. Ada mobil bekas juga di garasi yang ditutupi terpal tipis, tapi sudah kotor kena bocor air hujan, juga dedaunan kering. Lian terus berjalan ke belakang rumah. Dia berhenti di serambi belakang, ada sofa butut dan belel berwarna coklat tua. Lian memicing. Itu orang, kan? Gumam Lian sembari menegaskan pandangan melihat seseorang meringkuk di atas sofa. Lian mendekat ke arah sofa, lalu bengong melihat anak kucing yang mengeong pelan di dekat kaki seorang anak perempuan kecil yang tertidur di sofa tersebut. Lian mencari-cari sesuatu. Dia mendapati banyak rerantingan kering di halaman belakang karena banyak pepohonan besar. Hei, kamu orang, kan? Lian menusuk-nusuk betis mungil gadis tersebut. Tak ada gerakan sama sekali. Lian semakin mengendap, dia mengamati penampilan gadis kecil seusianya yang tampak kumuh. Baju kumal dan robek di sana-sini serta rambut kusam juga wajah yang kotor. Saat Lian semakin mendekat hendak memastikan gadis kecil tersebut manusia, kucing yang meringkuk di kaki gadis kecil itu tiba-tiba bangun mencolek-colek kaki gadis tersebut. Seketika gadis itu terbangun, dia kaget melihat seseorang begitu dekat dengan wajahnya. Lian dan gadis itu menjerit bersamaan, bahkan Lian terjengkang menyentuh pilar di seberang sofa. Siapa kamu? Tanya gadis itu. Lian nyengir. Dia bangkit berdiri seraya menepuk-nepuk celana belakangnya. Ternyata kamu manusia, toh. Kupikir hantu. Lian mengekeh. Gadis itu mengkeret di atas sofa. Dia tampak takut-takut. Kamu gak takut tidur di rumah kosong? Tanya Lian lagi. Gadis itu menggeleng, dia tampak sedikit gemetar. Entah kaget atau entah karena apa. Lian melihat tangan gadis itu gemetaran. Aku manusia, sama kayak kamu. Jangan takut. Lian merentangkan kedua tangannya. Kucing di kaki gadis itu mengeong.
Lian melihat tidak hanya tangan gadis kecil itu yang gemeteran. Bibirnya pun demikian. "Kamu lapar?" tanya Lian perhatian. Mata gadis itu bereaksi lalu mengangguk. Lian tampak berpikir. Aku punya banyak makanan di rumah kakakku. Kamu bisa tunggu sebentar? Akan aku ambilkan." Gadis itu tidak bereaksi. Dia menatap Lian tanpa berkedip. "Oke, tunggu. Ya." Lian berlari cepat ke depan rumah kosong menuju rumah Dora. "Kakak, Mama!" panggil Lian. Dilihatnya Lani dan Dora sedang asyik memasak. Lian juga melihat makanan di atas meja makan. Lalu anak lelaki cekatan itu membuka lemari es. Dia mengambil buah apel 2 biji dan memasukkannya ke saku celana kargonya. "Ma, aku minta kebab, ya," ujar Lian seraya meminum air dari kulkas 1 botol penuh. Lian duduk di meja makan. "Kamu bersepeda kemana, sayang?" tanya Lani. "Keliling perumahan ini," jawab Lian menyendok puding yang tertata di mangkuk-mangkuk plastik kecil. Enaknya puding ini. Aku mau banyak ya, Ma. Makan saja, Nak." Lani menoleh pada Lian yang makan puding dengan lahap. Diam-diam Lian mengambil 2 buah kebab, 2 puding dan beberapa iris kue basah yang dibungkus plastik transparan tebal. Dia menyembunyikan makanan itu di dalam kaos. Diperhatikannya Lani dan Dori yang masih asyik memasak. Perlahan Lian beringsut dari kursi makan. Dari ambang pintu pantry, dia berteriak. "Aku mau main sepeda lagi. Jangan jauh-jauh, ya," pesan Dora dan Lani. Lian berlari cepat kembali ke rumah kosong. "Hai, nih!" Lian memberikan makanan yang berhasil dia ambil diam-diam pada gadis itu. "Makanlah, ini pudingnya enak." Lian pun memberikan 1 potong paha goreng ayam pada kucing yang ada di dekat gadis tersebut. "Kita kenalan dulu. Aku Lian, kamu siapa?" Lian mengulurkan tangan. Gadis itu ragu-ragu menerima uluran tangan Lian karena merasa tangannya kotor. "Rere," jawab gadis itu pelan tanpa menerima uluran tangan Lian. "Oke, makanlah." Lian mengerti kenapa uluran tangannya diabaikan oleh Rere. Perlahan Rere mengambil puding dan melahapnya dengan cepat, dilanjutkan memakan kebab buatan Lani. Secepat kilat makanan itu habis. Tapi karena jumlahnya 2 tiap item, Rere menyisakan 1-1. "Oh, ini buah." Lian mengeluarkan 2 apel dari saku celananya. Rere memandangi Lian dan makanan itu bergantian. Secepat kilat makanan pemberian Lian dia ambil lalu membungkus dengan ujung roknya. Rere berlari kilat menembus semak belukar di halaman belakang dan menghilang di antara tanaman merambat di pagar pembatas diikuti kucingnya. Lian melongo. Dia berdiri lalu bergerak ke arah di mana Rere menghilang. Ternyata tembok pembatas rumah kosong itu ada sedikit lubang yang cukup untuk orang dewasa melewatinya. Anak tampan itu melewati lubang pagar pembatas. Ada jalan setapak yang sepi. Dia kebingungan ke arah mana gadis itu menuju. Kanan atau kiri. Di depannya tampak sepetak kebun liar dan juga ada pembatas pagar lagi di sebelah depan kebun yang lebih tinggi. Sepertinya pemisah dari perumahan ini dengan perkampungan penduduk di sebelah perumahan. Lian menghela napas karena kehilangan gadis kecil tadi. Dia kembali memasuki lubang pembatas dan pulang ke rumah Isadora. Lian lupa dengan sepedanya yang disandarkan di bangku lapuk taman rumah kosong tersebut. Menjelang sore, Lani dan Dora beristirahat karena semua pekerjaan telah selesai. Capek juga ternyata jadi Mbak Sri ya, Ma?" Kekeh Dora berselonjor di atas sofa. Lani tersenyum. "Nanti tidak akan terasa capek karena sudah terbiasa. Mama nginep lagi di sini, kan?" "Iya, Mama menginap lagi semalam. Besok kan Minggu, Papa libur kerja. Tak apa-apa, kan? Sekalian mumpung Mama kesini, besok kita belajar masak menu lain yang disukai suamimu."
Dora memeluk Lani. Akhirnya aku jadi seorang istri, Ma. Baik-baik di rumah. Kunci pintu kalau Rangga kerja. Jangan buka pintu dengan orang yang gak dikenal. Nanti Papa buatkan pos satpam di depan. Papa bilang mau rekrut satpam buat di sini. Ih, gak usah, Ma. Di perumahan ini sudah ada satpam di gerbang perumahan. Mana ada pos satpam rumah-rumah sini? Aman kok aman, Ma. Sahut Dora. Lanita memeluk Dora, anak perempuannya yang bertubuh mungil dan skal. Malam minggu ini Pipi Dim-Dim dan Mimisus mau melamar Gendis. Loh. Iya, aku tahu. Gendis meneleponku tadi malam dan dia tampak sungguh bahagia. Cinta mereka awet ya, Ma. Dimas tipe lelaki setia. Pergi menimba ilmu ke luar negeri tapi tetap pulang untuk melamar Gendis. So sweet banget nggak sih? Tuh. Dora tersenyum senang. Para lelaki di keluarga Dharma Wangsa memang selalu setia, sayang. Oh, ya, tadinya Mbah mau ikut ke sini. Dia merindukanmu. Tapi kasihan, Mbah sedang sakit. Dia sekarang lebih sering tidur, kondisi kesehatannya sudah semakin menurun. Besok sore Mama pulang? Tanya Dora. Lani mengangguk. Ya udah gantian nanti aku sama Kak Rangga nginep di rumah, deh. Biar Seninnya Kak Rangga berangkat kerja dari rumah. Sebetulnya Mama tetap ingin kamu tinggal di rumah Mama. Tapi ya, kamu sudah menjadi tanggung jawab Rangga, suamimu. Jadi kemanapun Rangga membawamu, Mama ikhlas. Aku sama Kak Rangga bakalan sering menginap di rumah. Tenang saja, Ma. Aku tinggal di sini sedang belajar berumah tangga. Sahut Dora mengeratkan pelukannya pada Lani. Oh, di mana Lian? Lani baru tersadar. Dia habis mandi tidur di kamar atas. Capek mungkin main sepeda keliling komplek. Anak itu diemnya cuma lagi tidur aja. Ma, Mama biarin Lian main film. Kemarin pas syuting iklan dia ditawari main film sama sutradara Abigail. Lian menyukai akting sejak selalu diajak Umi dia ke lokasi syuting. Bahkan Alfian saja malah sudah main sinetron. Ustaz Ridwan membolehkan Alfian mengikuti jejak Uminya. Jawab Lani. Ya semoga bakat nggak bisa diamnya tersalurkan deh di lokasi syuting. Kekeh Dora. Terdengar deru mobil di luar rumah. Rangga dan Sean pulang bersamaan. Kedua lelaki itu disambut ceria oleh para istri yang sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Ini semua masakan Dora, Ma? Tanya Rangga. Iya, dong. Pintarkan aku. Dalam sehari sudah banyak menu yang kubuat. Dora tersenyum senang. Pasti Mama yang ngajarin. Rangga mengelus kepala Dora. Mamamu sebetulnya pintar memasak, cuma Mbak Sri dan Pipi Dim-Dim selalu melarang Mama berkutat di pantry. Bilangnya sih takut ditegur Papa. Papa nggak bolehin Mama masak. Sahut Sean. Men, Pak, aku sebetulnya ingin menyewa jasa asisten rumah tangga. Tapi Dora bersikeras ingin melakukan apapun sendiri. Dora bilang ingin belajar mandiri. Rangga merasa tak enak karena di rumah ini Dora harus melakukan apapun sendirian. Tak masalah. Ini rumah tanggamu. Semua di luar kuasa Papa dan Mama. Kami percaya kalian bisa menjalani biduk rumah tangga dengan harmonis dan bahagia. Jawab Sean menepuk bahu Rangga. Meski sebetulnya Mama dan Papa ingin kalian tetap di rumah. Tapi ya, kamu sekarang sudah menjadi kepala keluarga yang punya tanggung jawab sendiri dengan keluarga kecilmu. Dua Papa dan Mama tetap menyertai kalian. Aku sama Kak Rangga bakalan sering menginap di rumah Papa, kok. Timpal Isadora. Iya, harus itu. Kekeh Sean mengacungkan dua jempolnya. Lian muncul di ruang makan dengan menguap dan mengulet. Aku lapar. Sean melambai dan meminta Lian duduk di sisinya. Lian segera bergabung di meja makan. Keluarga bahagia itu makan malam dengan hangat dan penuh keceriaan. Jam 11 malam, Sean dan Lani tidur di kamar lantai 2. Lian tidur di ruang tengah di depan televisi. Dia tidak fokus ke televisi.
Ada saja yang dilakukannya. Video call bersama Albert, anak Dane dan Arik. Mereka melakukan eksperimen membuat sesuatu. Lian senang dengan Albert karena Albert selalu punya sesuatu yang unik dan menarik. Oh, ya, saat ini Albert berada di Amsterdam. Dia kuliah di negeri kincir angin tersebut. Sebentar lagi kelulusan dan sudah dipastikan Albert akan menggantikan Dane dan Arik mengurus perusahaan Poly Corporation. Sementara itu di kamar Dora cekikikan di bawah selimut. Rangga sedang mencumbu dirinya, tapi Dora selalu saja merasa kegelian. Kamu nggak bisa diem banget sih, sayang? Jangan ketawa terus. Di luar Lian belum tidur. Ucap Rangga. Abisan geli. Aku nggak kuat. Ini pertama kalinya aku disentuh lelaki. Sahut Dora. Abisan lagi pacaran Karangga lempeng banget, nggak pernah grepe-grepin aku. Paling banter kisuan doang. Rangga menyentil dahi Dora. Memangnya aku cowok mesum? Aku harus jaga kamu tetap utuh sampai halal. Giliran sudah halal susah bener disentuh. Ada saja alasannya. Datang bulan lah, gelilah. Rangga protes. Ya udah tidur aja, yuk. Aku emang masih datang bulan. Ajak Dora. Kalau masih datang bulan jangan pakai lingerie. Kentang banget ini kakak. Bisanya menggoda giliran digoda balik selalu menghindar. Aku nggak menghindar. Aku geli. Ih. Dora mengecup bibir Rangga sekilas, lalu berbalik membelakangi Rangga dan meringkuk memeluk guling. Rangga memeluk Dora dari belakang, merasakan sensasi hangat tubuh istrinya itu. Dibelainya kepala Dora dengan lembut, sungguh Rangga benar-benar bersyukur karena Isadora berhasil menjadi istrinya. Satu-satunya gadis yang dia cintai. Keesokan harinya, saat Rangga dan Sean mengobrol santai dan Lani juga Dora sedang kembali sibuk kursus kilat memasak, Lian kembali menuju rumah kosong di sebelah rumah Dora. Dia membawa makanan karena siapa tahu gadis bernama Rere itu kembali datang. Lian bersembunyi menunggui gadis kecil itu muncul. Benar saja, Rere datang bersama kucingnya. Dia bengong melihat makanan di atas sofa beliau. Kali ini ada karung yang dia bawa di punggungnya. Rere habis memulung. Ya, Rere adalah gadis pemulung. Rere menoleh ke sana kemari. Dia tidak melihat Lian yang bersembunyi. Segera dimasukkan makanan di atas sofa ke kantong plastik yang dibawanya. Rere berjalan kembali melewati lubang pagar pembatas. Diam-diam Lian mengikuti Rere. Gadis itu berjalan berlawanan arah dengan rumah Dora, menyurusi jalan setapak, lalu menikung ke lubang berikutnya di pagar pembatas perumahan menuju area perkampungan padat penduduk. Lian terus mengikuti dengan membatasi jarak takut Rere menengok ke belakang. Rere tiba di rumah nyaris tidak layak huni. Dia disambut seorang anak lelaki kecil yang duduk di depan rumah bersama seorang wanita tua renta. Nenek, Weli, aku bawa makanan enak. Teriak Rere. Rere membuka makanan yang dia ambil dari rumah kosong. Ketiga orang di rumah kumuh yang jaraknya jauh dari rumah penduduk sekitar memakan dengan lahap makanan yang dibawa Rere. Lian tertegun. Rere hanya memakan sedikit dari makanan yang dibawanya. Dia memberikan semuanya pada sang nenek dan mungkin anak lelaki kecil itu adalah adiknya. Lian meraba saku celananya. Dia mengeluarkan dompet bergambar detektif Conan lalu berjalan mendekati Rere. Rere tentu saja terkejut. Dia tak menduga Lian mengetahui tempat tinggalnya. Lian mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dari dompetnya dan memberikannya pada Rere. Ambil dan belilah banyak makanan untukmu, nenek dan adikmu. Ucap Lian pelan dan tulus. Rere memandang Lian tak berkedip. Kelak Rere adalah gadis yang akan menjadi gadis paling dekat